Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para hadirin, para hadirat jamaah salat subuh ingkang kula muliakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurlah atas segala rahmat nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermunajah, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Harapan kami semoga perkumpulan ini betul-betul menambah iman kita, menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita yaitu betul-betul diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap teratur dihadiahkan kepada beliau Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari arah kegelapan, dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, yakni dengan ajaran agama Islam. Hadirin hadirat yang kami hormati, judul atau materi pada pagi hari ini sengaja kami ambil atau sengaja kami beri judul Al-Akhlakul Karimah. Judulnya akhlak ingkang mulya, sebab agama Islam adalah agama yang mulia. Akhlaknya agama Islam akhlak yang mulia, yang membawa agama Islam Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia, sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa innaka hi Nabi Muhammad la'ala khuluqil azim, sampai niku duwe akhlak ingkang sempurna, ingkang agung. Jadi akhlak Nabi Muhammad ini adalah akhlak Al-Quran, sehingga dalam jangka pendek Rasulullah itu umurnya penten Bu? Umurnya Rasulullah niku swidak 63. Rasulullah mendapat amanat atau mandat sebagai Rasul umurnya 40 tahun. Sedangkan jaraknya menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu, menyampaikan amanah dari Allah, yaitu selama 23 tahun.
Dalam jarak yang pendek ini sangat meluas. Agama Islam meluber teng pundi-pundi ngantos sak menika, sehingga sekarang agama Islam adalah agama yang mulia, bukan yang paling mulia, yang mulia. Karena kalau ada yang paling mulia di bawahnya ada. Ini yang mulia, tidak ada bandingannya dari agama-agama yang lain. Untuk itu kita wajib berikrar, kita wajib ikut mengikuti tingkah laku atau jejaknya Rasulullah, baik dawuhnya atau amalannya ya Rasulullah. Kalau kita bisa melaksanakan seperti itu, insya Allah kita juga jadi orang yang mulia, baik di sisi Allah dan di mata masyarakat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sapa wonge sing iman nang Allah, barang siapa orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka berbicaralah dengan baik. Kalau ndak bisa ya harus diam. Tadi kula panjenengan sedaya umpama omong-omongan sekira nyinggung wong, ampun ditoaken, jangan sampai dikeluarkan, ditahan aja ya, biar jadi orang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabuhum jahiluna qalu salama. Jika kalian semua berbicara dengan masyarakat sebawahnya, qalu salama, maka berbicaralah dengan yang halus sehingga kamu jadi orang selamat. Kamu tidak dicaci orang, kamu tidak disetulurkan orang, tidak diremehkan orang. Kalau sedikit-sedikit orang mengatakan, ah apa itu, wah ya apa itu, ya. Itu tidak boleh. Berarti meremehkan orang itu tidak boleh. Sabda Allah yang lain dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di atas bumi dengan maroha, dengan bunga-bunga sombong. Kula kalan panjenengan sedaya niku mboten nangsal melampah ten nduri bumi ini sak karepan mboten nangsal. Kedah sopan. Jadi tingkah laku baik secara amaliyah itu harus sopan, secara bicara juga harus sopan. Banyak firman Allah yang mengutarakan, di antara juga wa qulu linnasi husna. Berbicaralah kalian kepada sesama manusia husna, dengan pembicaraan yang baik. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, mangkane wonten salah setunggalipun cerita waktu Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan ke atas langit. Allah Subhanahu wa taala bersabda atau berfirman. Jadi kalau Allah itu berfirman bukan bersabda, tapi kalau manusia khususnya Rasulullah itu bersabda. Dawuhnya Allah, ya Muhammad, mur ummataka ayyaqramu salasatun. Hei Muhammad, perintahlah untuk umatmu dengan memuliakan 3 macam orang, ya. 3 macam orang itu wajib dimuliakan. Sinten niku? Al-walid, walidun, walidaini. Yang pertama yaitu orang tua 2. Orang tua 2 itu termasuk musyaharah atau mertua. Itu juga termasuk orang tua.
Jadi bukan hanya orang tua kita saja, orang tua mertua itu juga termasuk orang tua. Guru juga termasuk orang tua. Kakak termasuk orang tua. Tapi intinya yaitu orang tua dua dan musyaharah atau mertua. Itu wajib dimuliakan. Jadi keluarga Rasulullah itu kepada Rasulullah. Rasulullah itu punya ibu angkat, punya anak angkat. Lah, kedua-duanya ini akhlaknya baik sekali. Ya, ibunya juga baik, Islamnya kuat. Putranya juga baik, Islamnya sangat kuat. Karena yang mendidik langsung dari Rasulullah. Nama ibunya Ummu Aiman, nama putranya Zaid bin Harithah. Lah Zaid bin Harithah ini asalnya orang tuanya itu pedagang ya. Wong sugih dagang teko Yaman nang daerah Sam. Lah karena orang sugih kalau dulu itu pakai unta. Mungkin kalau sekarang pakai mobil. Karena orang kaya ya anaknya dibawa. Anaknya masih kecil pada waktu itu. Umuran sekitar 5 tahun. Di bawah dumadaan tengah jalan niku dirampok kali tiyang, dibegal. Harta bendane nggih dipundhut. Putra tasik alit niku umure ingkang masih 5 tahun niku dipundhut, dirampas. Ketepatan putra Zaid bin Harithah niku didol wonten pasar Mekah, ditumbas kalian salah seorang perempuan yang kaya raya, termasuk keluarga dari keluarga Quraisy, yaitu namanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu salah seorang pedagang. Sekarang umpama sekarang yaitu wanita karir nih. Jari wong saniki karir, wanita karir sukses niku Bu. Dari kekayaannya itu umpomo nih. Dibandingkan ten Malang, separuh nih Malang nih gadane Sayyidah Khadijah. Kaya raya. Sekalipun belum Islam itu sopannya baik, ahli sodakoh, tata keramanya juga baik dan cuantik sekali ya. Sekalipun umurnya sudah 40 tahun, beliau sangat cantik sekali. Dibeli, ditumbas kalian Sayyidah Khadijah. Begitu Sayyidah Khadijah kawin dengan Rasulullah, digarwa kalian Rasulullah, tetap niku termasuk anak angkat, tetap termasuk anak Siti Khadijah ugi putrani Sayyidah Rasulullah Sayyid Rasulullah Nabiyuna Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku dididik dadi ten Rasulullah niku nggih Sayyidina Ali, Zaid bin Harithah, Bilal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, terus napa niku sahabat-sahabat kathah niku nggih langsung didikane Rasulullah, nggih kiat nggih, imane sangat kiat. Suatu saat Rasulullah niku berjuang ten Thaif, niku sing nyertai nggih Zaid bin Harithah. Suwe-suwe sak sampunipun sudah dewasa, wong ngawinaken lare niku wajib nggih. Baik sing putri atau sing jaler niku carikan jodoh niku hukume wajib. Sebab lain mboten wedi napa niku melaksakan sesuatu ingkang mboten diridhoni Allah. Ditari nggih. Cung, nak sampean wis wae rabi. Apa sampean sing golek apa aku sing golek? Kula pasrah dumateng panjenengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mencari salah seorang yang kiranya cocok. Soalnya Zaid bin Harithah niku tiyane guanteng ya. Wonten sing cocok tapi kaya raya. Putrane gubernur umpamane sak menika.
namanya Siti Zaidah apa Sayyidah Zainab, namanya Zainab nggih kuayang. Berhubung yang minta sing jaluk niku Rasulullah, dikira digarwa Rasulullah, diterima nggih. Begitu akad kok yang melaksanakan aduk nikah kok bukan Rasulullah, Zaid bin Harisah. Akhirnya sang mertua niku gelisah sampai boten dados atau pisah-pisahan. Sasampunipun pisah, setelahnya pisah berapa bulan ada wahyu turun suruh ngawin kepada Rasulullah. Jadi Siti Zainab, Sayyidah Zainab niku dikawin kalian Rasulullah. Wah niku nggih wong bojone putra kok dikawin karo bapak, niku nggih bisik-bisik tetangga niku kathah, atau dikatakan fitnah nih. Fitnah pada waktu niku ketepan Rasulullah niku baru berjuang, sing dereng Islam niku kathah, waduh wis bitahe kathah, tapi nggih fitnah akhir-akhir nggih telas mboten wonten. Lah sementara Zaid bin Harisah niku duda nggih, duda niku nggih mboten gadah istri niku namine duda. Suwe-suwe nggih wong jenenge pun duda mesti nggih satu saat pengen kawin. Sasampunipun hijrah, setelahnya hijrah ke Madinah, orang sudah dari kalangan muhajirin sahabat ansor niku kumpul dados tunggal, kumpul jadi satu. Suatu saat Rasulullah mengumumkan, hei para sahabat, siapa yang mau kawin dengan salah seorang ahli surga, yaitu ibu saya, namanya Ummu Aiman. Ibu Rasulullah, ibu angkat Ummu Aiman niku tiange ireng Bu, Pak, tiange ireng nggih mungkin mboten pati ayu. Sedaya semuanya sahabat ndak ada yang ngacung satu pun ndak ada. Kita bayangkan umpomo di sini yang menerangkan kiai, ke depan di kiai itu ada salah satu khodimah ingkang boten pati ayu. Diumumaken, ayo sapa sing gelem kawin karo khodimahku sampean tak kai hadiah napa varium umpamane. Lah panjenengan insyaallah pikir-pikir. Tapi wajib ini harus dilaksanakan sampai meninggal. Artinya harus dikawin sampai turun menurun. Pada waktu niku mboten wonten sing ngacung blas, ngongak mun mboten wonten. Sampai ping 3. Akhirnya ping 3 niku wonten salah setunggalipun lari ngacung wonten pojokan. Ayo saya Rasulullah mau kawin dengan Ummu Aiman. Dipirsani, didelok, dilihat sama Rasulullah, ternyata putra angkatnya itu Zaid bin Harisah yang ngacung, yang sanggup kawin dengan ibunya, yaitu ibu angkatnya Ummu Aiman. Nggih. Lah nggih terus kawin nggih. Nggih asli Rasulullah ngesakaken. Nggih. Tapi berhubung niki pun sanggup nggih. Sampean sanggup ya. Sanggup Rasulullah. Ya, terus terang ndak apa-apa. Ndak apa-apa, saya ikhlas Rasulullah. Akhirnya diangkat angkah tukah sampai qabil tu nikah sampai selesai. Setelah itu sudah jadi kemanten anyar. Ya sekalipun napa niku mboten sae long janjiaken kalian Rasulullah ahli surga nggih. Nggih, umpama mboten tega nggih dipateni lampune kan wis gak ketok apa-apane nggih. Nggih dilaksanakaken ngantos nggadhah putra. Karena keikhlasannya hati, kebaikannya tingkah laku, baik perkataan atau tingkah laku sebagai haliyah, maka putranya itu termasuk putra yang cerdas. Cerdas Bu,
cerdas Pak, cerdas ngantos angsal keistimewaan jadi pemimpin perang, masih muda. Niku salah setunggalipun tiyang ingkang nggada akhlakul karimah. Dados kula kaliyan panjenengan sedaya niku wajib putra putri kula kaliyan panjenengan sedaya nggih memuliakan orang tua, memuliakan guru, memuliakan kepada tetangga sekitar. Itu wajib. Pertama nggih menika wajib terus Rasulullah niku dawuh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan hadis qudsi, yang menyampaikan Allah, yang pesan Allah, yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang wajib dihormati adalah walid, orang tua dua. Wal alimu yang kedua yaitu orang alim atau ulama, wajib dihormati. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memuliakan ulama maka saya akan memuliakan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menyakiti ulama maka saya pun akan memuji dan menyakiti orang tersebut. Nggih. Untung-untung lek kula kalam panjenengan sedaya lek tasih wonten sing ngandhani Bu Pak nggih. Lek sing ngandhani niku masyaallah nggih terus sadar nyun ngapunten dumateng beliau. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni kesalahan-kesalahan terutama dzurriyyah Rasulullah. Niku wajib dihormati. Saya tuh sering dipesan sama beliau Agus Maksum, ketepatan pada waktu itu saya sering dipanggil, saya diajak kemana-mana. Beliau pesan, Khalil, ya Gus, besok kalau sampean pulang, tolong ya, sega iso atau sebodoh-bodohnya dzurriyyah Rasulullah iku lebih mulia timbang wong sing dadi wali wis iso berenang langit. Iku mulia dzurriyyah Rasulullah. Jangan sampai disakiti, ojo sampai dilokno. Iya lek sampean sadar terus menjeruk sepuro, lek sampean gak sadar terus ngelokno, sampean mati ya apa? Dawe beliau pesan ya, pesan. Maka semuanya Habib yang datang kepada beliau, kepada Gus Maksum dihormat, sangat dihormat. Bahkan Habib Husin yang biasa ke rumahnya adik saya Ahmad pernah minta amal-amalan, langsung bukunya semua dia dikasihkan. Ini bib faedahnya, ini sangat memuliakan ya. Jadi yang kedua yaitu al-alim, orang yang punya ilmu atau dikatakan ulama. Jangan sampai menyakiti para ulama. Ulama wajib dihormati. Kecuali umpamanya ana ulama sing aneh-aneh wis gak usah napa niku gak usah dilayani. Contoh umpamanya ana ulama, sampean niku duwe dhuwit sakmene, iku wajib sedekah. Wis aku ae sing anu sing gawa tak gawe sedekah nang fakir miskin, wis enggak usah, ndak apa-apa. Ndak Pak Yai, kalau memang ini saya punya uang ini suruh sedekah, insyaallah saya sedekah semampu saya. Tapi aja sampai dilokno sampeyan iku dhuwit kok ampun. Mboten angsal ya. Sekalipun tiang biasa mboten angsal. Bahkan ada salah suatu cerita ya. Ada salah satu cerita, ini arahannya para ulama. Dulu Ki Khalil Bangkal Madura, sampean pun semerep ceritanya atau tentang Ki Khalil Bangkalan Madura. Waktu niku Ki Khalil Bangkal Madura, waktu zamannya Belanda, orang itu mau bekerja repot, nggih. Wong arepe kerja niku repot, medal niku wedi. Menurut cerita orang-orang sini, medal niku wedi lek cekel
dihukum ditembak. Napa malih wonten sing dicurigai langsung ditembak. Kohil Bangkalan niku mengumpulkan masyarakat, ayo doa sama saya, doa sama saya. Mantun ngeten mantun doa langsung ten bebere sejadah itu uang tok didome nggih. Lek anake 10 nggih didome 10. Lek anake setunggal berarti angsal 3 bapak ibu anak. Lek lare masih belum punya keluarga ya dapatnya 1. Ayo ngape ndak didum, ndak diano, bebas. Ayo yang punya keluarga 10 ambil 10, yang punya keluarga 5 ambil 5, yang punya keluarga 2 atau 3 ya ambil secukupnya. Nggih wong jenenge yatra nggih. Wong sing gadah napa niku keluarga cuma 3 kadang-kadang mendete 10 nggih. Umpane 100-an lah 1 juta. Tapi ten griya niku ndilalah. Napa niku yatra niku kantun 300 umpamane atusan. Sing gadah napa niku keluarga 10 nggih. Nggih mendete kedik kranten mungkin isin niku ten griya niku ndilalah wonten 1 juta. Lah nek keistimewaane ulama nih. Keistimewaane ulama waliullah kados niku. Berhubung setiap hari begitu ada laporan kepada Belanda bahwa setiap hari Kiai Khalil Bangkalan ngedum duit, ya sedekah ngedum duit nang masyarakat. Masyarakat sing tumut setiap hari nggih mboten napa niku mboten susah, wong wonten jaminan nggih. Akhirnya Kiai Khalil Bangkalan menika dicepeng dihukum. Tapi ndilillah ten hukuman niku wonten, ten peimaman niku nggih wonten. Nggih namine wali nggih. Wali niku saged ngrupa sampai 1000 kali. Lah nggih tetep ya memberikan uang setiap hari. Ya Allah niku termasuk salah setunggalipun cerita ingkang mutawatir, cerita ingkang bener bahwa ulama niku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki, apapun yang dihajati ulama niku pasti Allah akan memberi. Kade ulama termasuk waliullah. Karena begitu, karena Kiai Khalil setiap hari itu ada kelihatan dua di penjara ada, di maghrib atau di pengiman ada, takut dengan sendirinya takut. Waduh bahaya ini, kalau terus-terusan bahaya, saya tidak berani ya kalau nggak ditembak besok-besok ya. Mungkin suatu saat Kiai Khalil itu mangkel aku dibelah yo iso ae. Wong kiai dados pira-pira, wong siji dikeroyok atau wong telu diewene ngono nggih mesti kalah. Lang kiai niku nggih keistimewaannya. Akhirnya mau ayo Kiai Khalil sekarang sampean sudah bebas. Ayo saya antar nih. Saya antar ke rumah. Kalau dulu pertamanya diboyong ke diboyong ke penjara, dibawa dengan angkutan kepolisian. Tapi karena mulianya beliau diantar dengan Alphard umpamane sakniki. Tapi orang mboten kersa, jangan, saya belum selesai di sini. Saya nikmat kok di sini. Ndak Kiai Khalil, ndak boleh sebagai kiai untuk mengayomi masyarakat. Ya akhirnya mau ya. Itu yang kedua adalah wajib memuliakan alim atau ulama. Tapi yang wajib dimuliakan bukan alim top, masyarakat juga wajib dimuliakan. Makanya hadis sampun diaturaken, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan al yasmut.
Lek fal yukrim dhaifahu berarti wajib memuliakan tamu. Kalau fakul khairun aliyasmut wajib berkata halus baik, kalau tidak bisa harus diam saja. Yang ketiga yaitu hamilul Quran. Hamil Quran niku tiyang ingkang apal Quran niku wajib dimuliakan. Makanya ada salah satu hadis yang Rasulullah bersabda, Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yarju liqa Allah falyakrim ahlullah. Sahabat Abi Hurairah pernah mendengar sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin istijabah permintaannya, maka wajib memuliakan ahlinya Allah. Rasulullah pernah sabda begitu. Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun. Sahabat ngitanglet, masa Allah nggak ada keluarga, masa Allah nggak ada konca atau keluarga. Dinanyakan sama sahabat, ya Rasulullah, apakah Allah itu punya ahlun atau keluarga? Rasulullah dijawab sama Rasulullah, qala na'am, iya punya keluarga. Ya, artinya keluarga itu ada yang memuliakan, ada yang salah satu orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya punya keluarga. Kila manhum ya Rasulullah, sinten niku Rasulullah keluarga ya Allah? Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ahlinya Allah di dunia itu yaitu orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Ahli baca Al-Qur'an, ahli baca Quran itu katanya ahlinya Allah atau orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaman akramahum faqad akramahullah wa ataul jannah. Barang siapa orang yang memuliakan orang ahli baca Quran, maka Allah akan memuliakan pada orang tersebut dan Allah akan memberi hadiah surga. Wah, enak ya. Diberi surga, cuman memuliakan tok. Allah berjanji akan memberi hadiah surga. Wa man ahanahum faqad hanallah wa khalaqan nar. Dan barang siapa yang menghina ya orang yang ahli baca Al-Qur'an, maka orang tersebut akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Aba Khairah, ma indallah ahadun akrama min hamil Quran. Kemudian ya Abi Khairah, dawuh Rasulullah ya diteruskan. Jadi dawuhnya Rasulullah diteruskan. Hei Abi Khairah, tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang hafal Quran. Jadi orang yang hafal Quran itu salah satu orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa innal hamilal Quran indallah akramun min kulli ahadin illa anbiya. Orang hafal Quran itu lebih mulia-mulianya orang kecuali kalau dibandingkan dengan para nabi. Jadi alhamdulillah kalau kalian panjenengan sedaya termasuk tiyang ingkang diistimewakan ke Allah dados ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena membaca Quran, gemar senang atau gemar membaca Quran itu dijamin oleh Allah sebagai orang penghuni surga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kata atau mengkoliah kata-kata atau bahasa yang kurang baik yang saya sampaikan. Saya sebagai orang yang dhaif, banyak kekurangan,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.